Pada video kali ini, yaitu program linear part 2, kita akan membahas tentang cara membuat model matematika dari permasalahan program linear. Kita langsung saja masuk ke contoh. Sepatu harga belinya 80.000, dijual dengan harga 90.000. Tas harga belinya 50.000, kemudian dijual 58.000. Penjual mempunyai modal 4 juta dan kiosnya hanya menampung paling banyak 60 buah. Kita diminta untuk membuat model matematika dari permasalahan tersebut, kemudian mencari fungsi maksimumnya. Nah, langkah pertama, kita pahami per kalimat dulu. Dalam kalimat 1 dan 2, di situ kita menjumpai sepatu dan tas. Berarti kita misalkan X-nya adalah banyaknya sepatu. Kemudian Y-nya adalah banyaknya tas. Kemudian penjual memiliki modal 4 juta. Jadi modal 4 juta ini untuk membeli sepatu dan tas ya. Setiap sepatu harga belinya 80.000. Berarti 80.000 X karena sepatu tadi X dan tasnya 50.000 Y. Jadi 80.000 X ditambah 50.000 Y. Sekarang perhatikan. Di situ penjual mempunyai modal 4 juta. Artinya modalnya penjual tidak lebih dari 4 juta. Maka untuk model matematikanya adalah kurang dari sama dengan 4 juta. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 8X plus 5Y kurang dari sama dengan 400. Kita sudah dapat satu pertidaksamaan untuk masalah ini. Kemudian yang kedua, kiosnya hanya mampu menampung paling banyak 60 buah. Berarti 60 buah itu diisi oleh sepatu dan tas ya. Maka X ditambah Y, karena dia paling banyak, maka tidak boleh lebih dari 60. Jadi X tambah Y kurang dari sama dengan 60. Kita sudah dapat persamaan yang kedua. Kemudian karena sepatu dan tas ini berupa barang, maka dia tidak bisa negatif. Kan nggak mungkin ada sepatu minus 2. Nah, itu tidak mungkin. Jadi untuk syaratnya X-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya pasti lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita masuk ke keuntungan maksimum. Perhatikan, dia menjual sepatu itu kepada pembeli dengan harga 90.000. Sementara dia belinya 80.000. Maka bisa kita cari labanya adalah 90.000 dikurangi 80.000. Maka laba untuk setiap sepatunya adalah 10.000. Kemudian untuk tas, karena dia harga jualnya ke pembeli 58.000 dan harga belinya 50.000, bisa kita cari laba untuk tasnya adalah 8.000. Setelah kita ketemu keuntungan untuk setiap penjualan sepatu dan tas, kita bisa membuat fungsi maksimumnya atau fungsi objektifnya agar keuntungannya maksimum, yaitu 10.000 X ditambah 8.000 Y. Maka kesimpulannya, fungsi maksimum atau fungsi objektifnya adalah 10.000 X plus 8Y dengan kendala, yaitu 8
X plus 5Y kurang dari sama dengan 400. Terus kemudian yang kedua X plus Y kurang dari sama dengan 60. Kemudian X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Itu adalah kesimpulannya. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Seorang dokter menyarankan pasiennya untuk setiap hari mengonsumsi paling sedikit 10 vitamin B dan paling sedikit 5 vitamin C. Pasien mendapatkan bahwa yang dapat dia beli adalah tablet. Nah, tablet ini berisi 3 unit vitamin B dan 1 unit vitamin C. Dan kapsulnya yaitu berisi 1 unit vitamin B dan 2 unit vitamin C. Kemudian harga satu tabletnya adalah Rp500. Harga satu kapsulnya adalah Rp300. Kita diminta untuk membuat model matematika dan biaya yang dikeluarkan agar minimum. Untuk mempermudah permasalahan yang bentuk seperti ini, kita buat tabel terlebih dahulu. Untuk kolomnya terdiri dari tablet, kapsul, dan jumlah. Kemudian untuk barisnya terdiri dari vitamin B dan vitamin C. Perhatikan kalimat pertama. Paling sedikit 10 unit vitamin B dan 5 vitamin C. Maka kita isikan di kolom jumlah. Untuk vitamin B-nya adalah 10 unit. Untuk vitamin C-nya adalah 5 unit. Kemudian kita baca soalnya lagi. Tablet berisi 3 unit vitamin B dan 1 unit vitamin C. Maka kita isi pada tabel vitamin B untuk tablet adalah 3, sementara vitamin C untuk tabletnya 1. Kemudian untuk kapsulnya berisi 1 unit vitamin B dan 2 unit vitamin C. Maka kita isikan di dalam tabel. Perhatikan, kita bisa menentukan variabel X dan variabel Y-nya jika satuannya sama. Maksudnya satuannya sama, jika dia vitamin B, maka semuanya vitamin B. Jadi misal 3 vitamin B ditambah 1 vitamin B dan jumlah unitnya juga vitamin B, itu baru bisa membentuk suatu persamaan. Tidak mungkin yang depan vitamin B, jadi ada 3 vitamin B ditambah 2 vitamin C, itu tidak akan bisa. Karena vitamin B dan vitamin C tidak bisa ditambah jumlahnya. Cirinya itu untuk menentukan nilai X dan Y-nya, maka X-nya adalah tablet dan kapsulnya adalah Y. Maka bisa kita tulis 3X untuk vitamin B ya, 3X plus Y, karena dia mintanya paling sedikit 10, maka jadi tandanya lebih dari sama dengan 10. Untuk yang kedua, X ditambah 2Y, karena dia mintanya juga paling sedikit 5, maka tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan. Selanjutnya, karena X dan Y itu merupakan suatu benda, jadi tidak mungkin negatif ya. Maka X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian agar biaya yang dikeluarkan adalah minimum, maka fungsi objektifnya 500X karena tablet tadi X plus 300Y. Nah, setelah kita dapat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa model matematikanya adalah
3x plus y lebih dari sama dengan 0, x plus 2y lebih dari sama dengan 5, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0. Sementara untuk fungsi objektifnya adalah 500x plus 300y. Ini hasil akhirnya. Sekarang kita masuk ke contoh yang ketiga. Untuk mengangkut paling sedikit 200 ton ke tempat penyimpanan, seorang kepala proyek memerlukan alat pengangkut. Maka dia menyewa dua jenis truk. Truk jenis 1 berkapasitas 10 ton dan truk jenis 2 berkapasitas 8 ton. Ia harus menyewa sekurang-kurangnya 22 truk. Buatlah model matematika dari masalah tersebut. Untuk penyelesaiannya, di sini ada truk 1 kapasitasnya 10 ton, truk 2 kapasitasnya 8 ton, dan jumlah totalnya paling sedikit 200 ton. Nah, dari sini bisa kita tentukan XY-nya. Jadi untuk X kita bisa menentukan dia adalah truk jenis yang pertama. Untuk Y-nya adalah truk jenis yang kedua. Karena cirinya satuannya sama, ton, ton, dan ton. Maka bisa kita tulis 10x plus 8y, karena dia mintanya paling sedikit, maka tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Jadi minimal 200 ton, maka lebih dari sama dengan 200. Untuk pertidaksamaan yang kedua, perhatikan kalimat ia harus menyewa sekurang-kurangnya 22 truk. Nah, 22 truk ini terdiri dari truk jenis pertama dan truk jenis kedua. Maka, karena dia sekurang-kurangnya, maka itu adalah minimal. Kata lainnya adalah minimal. Maka X plus Y lebih dari sama dengan 22. Kemudian karena X dan Y itu adalah truk, maka dia tidak mungkin negatif ya. Jadi X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Jadi kesimpulannya untuk model matematikanya adalah bisa kita sederhanakan untuk 10x nya menjadi 4x plus 5y lebih dari sama dengan 100. Kemudian x plus y lebih dari sama dengan 22, x lebih dari 0 dan y lebih dari 0. Kita masuk contoh yang keempat. Seorang penjahit mempunyai bahan yaitu kain wol dan kain katun 90 meter dan 60 meter. Penjahit tersebut ingin membuat baju dan rok. Satu baju memerlukan 2 meter kain wol dan 2 meter kain katun. Sementara untuk roknya membutuhkan 3 meter kain wol dan 1 meter kain katun. Keuntungan untuk setiap baju adalah 50.000 dan untuk setiap roknya adalah 80.000. Perhatikan dari kalimat ketiga ini sebenarnya kita sudah bisa menentukan siapa X-nya dan siapa Y-nya. Jadi yang merupakan X adalah bajunya dan Y-nya adalah roknya. Jangan terbalik. Jadi bukan kain wol yang menjadi X-nya dan Y-nya kain katun tidak. Jadi di sini kasusnya X-nya merupakan baju dan Y-nya merupakan rok. Untuk mudahnya kita buat tabel. Baju, kemudian rok dan jumlah. Untuk barisnya wol dan katun. Untuk baju, dia membutuhkan 2 meter kain wol dan 2 meter. Untuk kolom jumlah, perhatikan bahannya 90 meter kain wol dan 60 meter kain katun. Maka kita isi di kolom jumlah 90 dan 60. Kemudian satu baju membutuhkan 2 meter kain wol dan 2 meter katun. Maka diisi 2 dan 2. Untuk rok 3 dan 1. Nah, bisa
Kita tuliskan model matematikanya, 2x plus 3y, karena dia mempunyai bahan 90 meter, maka dia tidak akan punya lebih dari 90 meter. Jadi maka tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan 90. Untuk yang kedua adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 60. Nah, karena x dan y ini merupakan suatu barang, maka x-nya pasti positif dan y-nya juga positif. Jadi x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk fungsi objektifnya adalah 50.000x plus 80.000y didapat dari keuntungan yang tadi. Jadi untuk model matematikanya bisa kita simpulkan 2x plus 3y kurang dari sama dengan 90, 2x plus y kurang dari sama dengan 60, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, dengan fungsi objektifnya adalah 50.000x plus 80.000y. Kita masuk contoh yang kelima. Seorang pedagang kue mempunyai persediaan tepung 9 kg dan telur 6 kg. Nah, pedagang ini mau membuat donat dan cubit. Untuk donatnya memerlukan 150 gram, hati-hati. Satuannya ini berbeda, yang 1 kg dan 1 gram. Nanti harus disamakan dulu. 150 gram dan 50 gram telur. Sementara untuk cubitnya adalah 75 gram tepung dan 75 gram telur. Harga kue donatnya adalah 6.000 dan kue cubitnya 4.000 untuk setiap kue. Kita diminta untuk membuat model matematika dan penjualan maksimumnya. Dari soal kita udah tahu ya, X-nya adalah kue donat dan Y-nya adalah kue cubit, bukan tepung dan telur ya. Kita buat tabel seperti soal sebelumnya, yaitu kolomnya diisi donat, cubit, dan jumlahnya. Kemudian tepung dan telur untuk barisnya. Perhatikan, persediaan tepung adalah 9 kg. Dan persediaan telur adalah 6 kg. Nah, kita ubah satuannya dulu menjadi gram. Bisa kita tuliskan adalah 9.000 gram dan 6.000 gram. Kemudian untuk kue donatnya 150 tepung dan 50 gram telur. Untuk kue cubitnya adalah 75 gram tepung dan 75 gram telur. Kita isikan, kita buat model matematikanya. (150x) ditambah 75y, karena dia mempunyai persediaan, maka tidak lebih dari sama dengan 9.000 gram. Bisa kita sederhanakan menjadi 2x plus y kurang dari sama dengan 120. Itu untuk pertidaksamaan yang pertama. Yang kedua adalah 50x plus 75y kurang dari sama dengan 6000. Bisa kita sederhanakan, maka menjadi 2x plus 3y kurang dari sama dengan 240. Untuk fungsi agar penjualannya maksimum, maka fungsi objektifnya adalah 6000x ditambah 4000y. Nah, karena x dan y-nya adalah kue donat dan kue cubit, maka tidak mungkin negatif. Jadi x-nya lebih dari sama dengan 0 dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Maka bisa kita tulis model matematikanya adalah 2x plus y kurang dari sama dengan 120, 2x plus 3y kurang dari sama dengan 240, x-nya lebih dari sama dengan 0, y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Dengan fungsi objektifnya
6000X ditambah 4000Y. Sekian video pembelajaran hari ini, yaitu tentang cara membuat model matematika untuk permasalahan program linier. Jadi silahkan berlatih banyak soal lagi agar lancar untuk mengerjakan beberapa tipe soal yang lain. Sekian, terima kasih.